Di channel ini saya sering mendapatkan pertanyaan di kolom komentar tentang apa itu spiritual. Ingin tahu? Simak terus di Iluva Media. Supaya tidak bingung, pahami dulu apa bedanya spiritual dan spiritualitas. Kedua kata ini sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, tapi apa bedanya? Sebenarnya sih nggak ada bedanya. Spiritual itu kata sifat, sementara spiritualitas adalah kata benda. Jadi kedua-duanya merujuk pada definisi yang sama. Tapi belum ada satu definisi tunggal yang disepakati bersama untuk menjelaskan artinya. Karena itu ada banyak sekali definisi spiritual yang dijabarkan oleh berbagai pemikir, penulis, dan filsuf. Nah, dari sekian banyak definisi itu, saya lebih condong ke definisi spiritual yang dijelaskan oleh sebuah ajaran dalam agama Hindu. Ajaran ini dikenal dengan nama Advaita Vedanta. Saya sendiri bukan penganut Hindu, jadi bagi para pemeluk Hinduisme, mohon dimaafkan jika ada kesalahan dalam penjabaran ini. Oh ya, sebelum mulai saya harus beritahu dulu pada sobat sekalian, kalau jalan spiritual itu tidak ada kaitannya dengan apa agama kamu sekarang. Di beberapa negara, agama adalah sebuah kewajiban yang harus dipilih. Kita tidak boleh tidak memilih, dan pilihan yang diberikan sedikit sekali. Jadi, apapun agama kamu sekarang, itu tidak ada hubungannya dengan apa pilihan spiritual yang cenderung kamu pilih. Oke, saya mulai. Saya melihat spiritual itu sebagai sebuah pendekatan menuju ketuhanan. Pendekatan ini bisa dianalogikan sebagai jalan. Pendekatan atau jalan ini dalam bahasa Sanskerta dikenal dengan nama yoga. Kalau mendengar kata yoga, kita pasti langsung mikirnya ke yang ini ya. Ya ada benarnya juga sih, tapi yang seperti ini hanyalah sebagian kecil dari yoga. Ada 4 jalan utama atau 4 yoga yang bisa membawa kita lebih dekat dalam memahami dan menyelami ketuhanan. Jalan pertama yaitu jalan pengabdian dan pemujaan, atau dikenal dengan istilah Bhakti Yoga. Jalan ini mengenali Tuhan sebagai sosok atau figur yang personal. Mereka yang berada di jalan Bhakti Yoga menawarkan cintanya, pengabdiannya, dan pemujaannya kepada sosok atau figur Tuhan. Kalau dilihat secara sekilas, Bhakti Yoga itu kok mirip dengan agama? Ya, mari kita lihat kemiripannya. Terutama kalau dibandingkan dengan 3 agama besar, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Dalam Bhakti Yoga ada figur Tuhan yang dipuja dan dicintai tanpa syarat. Kemudian ada kitab suci dan ada serangkaian rules atau peraturan yang harus ditaati. Ya, jadi ada figur Tuhan, ada kitab suci, dan ada rules. Ketiganya kemudian diatur dalam sebuah sistem. Sistem ini diajarkan turun-temurun oleh para elders, oleh para pemangku kepentingan. Dan kepada mereka-mereka yang mengajarkan sistem itu, maka mereka pun harus dihormati dan diberikan kepercayaan tanpa syarat. Sistem ini kemudian berkembang menjadi baku dan formal. Nah, inilah yang dikenal dengan nama agama. Jadi sekali lagi, kalau dilihat secara sepintas, Bhakti Yoga itu sangat identik dengan agama. Tapi, apakah benar Bhakti Yoga adalah agama? Jawabannya, bukan. Kalau kamu selami lebih dalam, nanti akan terlihat kalau sebenarnya agama hanyalah bagian dari Bhakti Yoga. Kita bisa menyelami ketuhanan secara personal, tidak harus melalui sebuah sistem yang sudah baku, tidak harus melalui agama, tidak harus punya kitab suci, bahkan tidak harus punya guru-guru suci atau nabi yang membawa ajaran-ajaran itu. Kita bisa mencintai Tuhan tanpa harus diancam oleh neraka atau diiming-imingi sorga. Nah, apa sih contoh dari Bhakti Yoga tapi berada di luar koridor yang bernama agama? Banyak sekali ya, banyak sekali. Saya ambil contoh di Indonesia aja. Di negara kita ada ajaran-ajaran leluhur Nusantara, ya, misalnya Parmalim, Kejawen, Sunda Wiwitan, Pemena, Kaharingan, Saminisme, dan masih banyak lagi yang lain. Selain ajaran leluhur Nusantara, masih ada lagi yang namanya Arken.
atau aliran kebatinan yang khas Indonesia. Contohnya Sabta Dharma, Budi Luhur, Budi Rahayu, Basora, Masade, Sirna Galih, Pangestu, Kapitayan, dan masih banyak lagi arken-arken yang khas Nusantara. Aliran kebatinan dan ajaran-ajaran leluhur ini kemudian dikenal dengan nama penghayatan pada Tuhan Yang Maha Esa. Sobat, kalau kamu perhatikan baik-baik ajaran-ajaran leluhur itu, kamu akan dapatkan sesuatu yang menarik. Leluhur-leluhur Nusantara memuja, mencintai, dan menyembah Tuhan bukan karena mereka diancam oleh neraka atau karena ada imbalan sorga. Mereka menyembah Tuhan karena mereka mencintai Tuhan, karena mereka mengenali Tuhan sebagai nafas kehidupan itu sendiri. Makanya tidak heran ajaran-ajaran leluhur kemudian menitik beratkan pada tata laku dan adab sebagai manusia, karena manusia adalah wujud nyata dari cinta Tuhan di dunia. Jadi bisa kamu lihat, ajaran-ajaran leluhur Nusantara dan aliran-aliran kebatinan Nusantara itu adalah contoh dari bhakti yoga yang berada di luar koridor agama. Jalan yang kedua, jalan tindakan dan pelayanan atau dikenal dengan nama karma yoga. Jalan ini lebih mementingkan pada perbuatan atau tindakan yang baik. Yang cenderung berada di jalan karma yoga, dia lebih suka pada tindakan nyata daripada doa dan kata-kata. Menurut mereka, perbuatan baik akan lebih mendekatkan kita pada ketuhanan. Sudah saya tegaskan di awal video ini kalau jalan spiritual seseorang tidak ada kaitannya dengan apa agama dia saat ini. Bahkan, seseorang tidak harus punya agama untuk berada di sebuah jalan spiritual tertentu. Seorang pengikut karma yoga bisa jadi dari luar tampak agamis ya, tampak religius, tapi di dalam dia lebih menekankan pada karya nyata. Dia lebih mencintai Tuhan dalam tindakan-tindakan kebaikan. Contoh orang seperti ini adalah Mother Teresa. Orang-orang mengenal beliau sebagai seorang biarawati yang kemudian dibeatifikasi atau diangkat menjadi orang suci dalam agama Katolik. Tapi tahukah sobat, kalau beliau ini dia sengaja keluar dari ordo biara di mana tadinya dia bergabung. Kemudian Teresa pergi ke India dan di sana dia minta izin pada Paus untuk membentuk ordonya sendiri. Sebuah ordo biarawati yang khusus untuk menolong sesama manusia, yaitu mereka yang miskin, yang papa, yang sakit, terlantar, dan terlupakan. Seorang pengikut karma yoga bisa jadi ateis. Dia bisa saja tidak percaya pada Tuhan dan ketuhanan. Baginya yang terpenting adalah kemanusiaan. Contoh yang seperti ini adalah Warren Buffett dan Bill Gates. Mereka-mereka ini termasuk dalam jajaran orang-orang tajir di dunia. Tapi yang satunya agnostik dan yang satunya lagi ateis. Meski demikian, Buffett dan Gates sangat dermawan dan menyumbangkan banyak dari harta mereka untuk menolong manusia dan kemanusiaan. Jalan yang ketiga, yaitu jalan penempaan dan pengendalian diri, dikenal juga dengan istilah Raja Yoga. Jalan ini mengharuskan seseorang untuk menempa tubuhnya dan menempa pikirannya agar dapat mendekati ketuhanan. Penempaan ini bisa dalam bentuk hatha atau pengendalian tubuh, pranayama atau pengendalian nafas, dan dhyana atau pengendalian pikiran atau meditasi. Jalan yang keempat adalah jalan pengetahuan dan kebijaksanaan, dikenal juga dengan nama Jnana Yoga. Di dalam agama Hindu, Jnana Yoga adalah cara untuk mendekati Tuhan dengan mempelajari kitab suci. Dalam hal ini kitab suci Hindu yaitu Weda. Tapi saya perluas arti Jnana Yoga ya. Menurut saya, seseorang bisa mendekati ketuhanan melalui pengamatan, penelusuran, dan investigasi pada ilmu pengetahuan atau sains. Menurut saya pribadi, sebenarnya tidak ada perbedaan antara sains dan spiritual. Semuanya adalah sains dan semuanya adalah spiritual.
Suatu saat nanti, apa yang kita anggap mistis dan goib akan bisa dijelaskan dan diterang-benderangkan oleh sains. Bidang-bidang yang saat ini masih abu-abu, ya, contohnya ilmu goib, suatu saat nanti akan mengalami demistifikasi. Dan yang bertanggung jawab untuk itu adalah sains atau ilmu pengetahuan dan bidang-bidang terapannya, yaitu teknologi. Sekarang saya bahas apa ciri-ciri dari orang yang berada di sebuah jalan tertentu. Ciri-ciri manusia yang cenderung berada di Bhakti Yoga. Bisa kamu baca ini ciri-cirinya atau karakteristiknya. Mereka itu punya rasa cinta yang sangat besar pada Tuhan, pada Sang Ilahi. Karena itu mereka cenderung untuk membangun hubungan yang personal dengan Tuhan, atau komunikasi ya dengan Tuhan melalui doa-doa, sholat, sembahyang. Mereka juga punya keinginan yang kuat untuk mengekspresikan cintanya pada Sang Ilahi. Mereka mendapatkan kepuasan dari ritual ibadah, sembahyang, sholat, atau doa-doa. Berikutnya adalah karakteristik atau ciri-ciri manusia yang cenderung berada di jalan Karma Yoga. Mereka punya keinginan yang sangat besar untuk menolong sesama, untuk berkontribusi pada sesama. Cuman bukan sesama aja ya. Kadang-kadang itu lebih luas lagi. Mereka juga cenderung untuk menolong makhluk-makhluk yang lain, hewan, tumbuhan, hutan, lingkungan hidup, bahkan planet bumi. Mereka mendapatkan kepuasan dari memberikan bantuan. Kalau bisa memberikan pertolongan itu adalah suatu kepuasan batin yang luar biasa untuk mereka. Dan orang-orang Karma Yoga, prinsip yang selalu dijunjung tinggi adalah kamu tangannya harus di atas, jangan pernah di bawah. Inilah karakteristik atau ciri-ciri manusia Raja Yoga. Mereka punya keinginan kuat untuk memperbaiki, untuk meningkatkan dan mengimprove diri sendiri ke situasi atau ke arah yang lebih baik. Mereka tidak takut gagal, ya, senang try error, kemudian senang bereksperimen, dan mereka rata-rata risk taker. Kemudian inilah ciri-ciri manusia yang cenderung berada di jalan ilmu pengetahuan, jalan investigasi dan penelusuran serta kebijaksanaan atau jenana. Mereka ini tipe yang berpikir panjang sebelum mengambil keputusan, ya. Kenapa? Karena mereka senang menginvestigasi, senang menelusuri, senang mengumpulkan pengetahuan. Dan dari berbagai investigasi, penelusuran, pengamatan, dan informasi yang mereka kumpulkan, akhirnya mereka bisa punya banyak pilihan sebelum mengambil keputusan. Kemudian orang-orang seperti ini sangat kurius ya, sangat ingin tahu, cenderung mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu, kenapa harus begini, kenapa tidak begitu. Nah, itulah ciri-ciri dari pengikut Jnana. Saya berpendapat tidak ada seorang manusia pun yang murni berada di sebuah jalan spiritual. Jadi, tidak ada yang benar-benar murni 100% Bhakti Yoga. Tidak ada yang benar-benar murni Karma Yoga. Tidak ada yang benar-benar 100% Jnana Yoga atau Raja Yoga. Jalan spiritual seorang manusia adalah fusi atau gabungan dari keempat jalan spiritual itu. Cuman kita memang punya kecenderungan untuk lebih lama atau lebih sering berada di sebuah jalan. Ambil contoh saya ya, saya Iluva Media. Kalau saya menganalisa diri sendiri, maka saya berani bilang saya ini 40% Raja Yoga, 40% Jnana Yoga, 15% Karma Yoga, dan sisanya 5% yaitu Bhakti Yoga. Saya hanya kasih persentase 5% ke jalan Bhakti Yoga karena memang ini adalah jalan yang tidak lagi terlalu sering saya lewati ya. Tapi saya tidak bisa melepaskan diri sepenuhnya dari jalan Bhakti Yoga. Ada saat-saat tertentu di mana jalan penempaan diri, jalan kebijaksanaan, serta jalan pelayanan ternyata tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Tapi ketika saya putuskan untuk pasrah dan berdoa, justru hasilnya terlihat.
Karena itulah saya memang tidak bisa melepaskan diri sepenuhnya dari jalan Bhakti Yoga. Tapi memang kecenderungan saya yang utama adalah untuk menelusuri, untuk menginvestigasi, mencari tahu, kemudian bereksperimen ya dengan try error, coba-coba ini itu. Saya sendiri kurang suka ya berpasrah dan berdoa. Tapi ketika semua usaha saya ya yang ada di jalan Jnana, Raja, dan Karma sudah mentok, ya akhirnya kembali juga ke jalan Bhakti. Nah itulah kecenderungan dari jalan spiritual saya. Kalau sobat gimana? Apa kecenderungan dari jalan spiritual kamu? Yuk ceritakan di kolom komentar, nanti saya baca dan saya komentari. Oke, saya akan kembali dengan topik-topik lainnya. Stay tune dan salam cahaya.